Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Beri kacamata Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya akhirnya kalian dipulangkan, kita di PJJ lagi. Mau tidak mau kita tidak bisa langsung praktek di lab apil kita sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar jarak jauh, mungkin kurang lebih ya seperti ini metodenya. Mudah-mudahan tetap bisa kalian pahami ya. Jadi untuk materi yang kedua, seperti sudah saya sampaikan, kita akan belajar setting terkait dengan apil otonom. Jadi ini contoh apil dengan otonom. Jadi dia hanya dia hanya satu apil saja, tidak bisa terhubung dengan yang lain. Tapi secara teknologi dia sudah jauh lebih modern daripada yang apil kalian sempat praktek sebelumnya. Jadi kan yang pertama hanya kita menghubungkan antar pin dengan kabel jumper seperti itu. Kalau ini kita sudah menggunakan yang lebih modern lah. Kita menggunakan tombol segala macam untuk setting apilnya. Nah, ini adalah modul yang akan kita pakai. Terdapat beberapa modul yang memang terpisah ini sebetulnya. Jadi ini adalah sebetulnya modul rail yang ada di lapangan, di box kontrolnya dan di masing-masing kaki simpang. Jadi yang pertama adalah power supply. Power supply adalah ini. Jadi nanti ini yang menghubungkan ya listrik dari mungkin PLN ke modul-modul apilnya. Di sini ada MCB dan MCB masuk ke mungkin dirubah ke 12 volt ke masing-masing modulnya. Ini ada main control. Main control ini ada 1, 2, 3 modul. Itu nanti sebetulnya ini modul yang ada di box kontrolnya. Box kontrolnya. Kalau memang di lapangan ya. Nah, di sini sudah ini adalah program atau mungkin tombol-tombol program yang nanti akan kita setting. Input setting itu nanti kita di sini. Jadi tidak lagi menggunakan kabel-kabel jumper. Selanjutnya di sini ada 4 modul slave. Ini sebetulnya masing-masing modul ini yang ada di kaki simpang. Jadi ini modul ini cuma memang secara teknologi ini sudah sangat canggih. Jadi hubungan dari box control ke masing-masing kaki simpang itu dia menggunakan wireless. Jadi dia dari box control dia dilempar menggunakan wireless, ditangkap oleh RF modem yang ada di masing-masing kaki simpang. Lalu di sini diolah di modulnya dan ditampilkan dalam bentuk sinyal lampu di masing-masing simpang. Jadi sudah jauh lebih modern. Yang pertama kita menghubungkan dari box control ke kaki simpang itu menggunakan kabel. Kalau ini sudah menggunakan wireless, hanya menggunakan RF modem seperti ini. Baik, nanti terkait setting segala macam akan dijelaskan lah lebih lanjut oleh Pak Afif ya. Kurang lebih seperti itu pengenalan alatnya, selain mungkin lampu aspek segala macam, saya kira kemarin sudah disampaikan. Oke, kita lanjut ke settingnya. Baik, kita lanjutkan materi pertemuan kali ini, yaitu dengan pertama bagaimana cara menyalakan apil otonom ini, dan kemudian nanti kita belajar untuk bagaimana setting apil otonom.
Untuk pertama, kita cara menyalakannya. Nyalakan di power supply, ada 2 sini. Kemudian di main controller. Setelah 2 ini dinyalakan, jangan lupa di sini juga powernya dinyalakan. Oke. Kemudian fase out. Fase out ini untuk menghubungkan program dengan perintah di lampu aspek LED. Jadi dia bisa ditampilkan. Kalau fase outnya tidak dinyalakan, nanti perintah di sini tidak bisa ditampilkan di lampu aspek LED. Baik, bagaimana cara untuk setting program di Apil Otonom ini? Nah, langkah pertama adalah tadi program yang telah kita buat, nyalakan flashing seperti biasa. Kemudian tekan program. Ini tampilan awal program seperti ini. Ada program 1, fase 1, start, dan ini detik. Oke, seperti itu. Kemudian ini program yang telah kita siapkan. Terdiri dari 2 program. Program pertama 4 fase. Program kedua 2 fase. Kita tentukan seperti biasa, start, durasi, ember, ORED, dan total siklusnya berapa. Untuk alat ini, ember default 3 detik. Kita tidak bisa atur embernya mau berapa detik. Hanya bisa diatur 3 detik. Sedangkan ORED di sini kita bisa sesuaikan mau berapa detik. Seperti biasa, selisih antara ember dan mulai start durasi start hijau fase kedua itu ORED. Dan yang kita masukkan sama seperti Apil manual, kita hanya memasukkan alat start dan durasi saja. Seperti itu. Oke, tadi kita setelah flashing, kemudian program. Nah, pertama ini start. Start fase pertama pasti di detik ke 00. Kemudian untuk selanjutnya tekan table ke arah bawah. Nah, ini D, menunjukkan durasi. Durasi hijau yang kita inginkan di fase pertama itu berapa detik. Kita atur seperti plan yang telah kita buat, 25 detik dengan menekan tombol di sini. Nah, ini ada titik di sini. Ini menunjukkan kursor. Kita bisa pindahkan ke arah kiri dan kanan. Maksimal durasi dalam satu fase hijau itu 99 detik. Kita tidak bisa lebih dari 99. Maksimal 99 detik. Oke, kita kembali lagi tadi 25 detik. Durasinya. Kemudian lanjut fase kedua. Fase kedua start di detik ke 31. Oke, kita masukkan angka 3 dan 1. Oke, 31. Durasinya berapa? Berbeda dengan Apil manual. Kalau Apil manual itu kita mau masukkan 20 detik, dia masukannya berarti di 51. Sedangkan di Apil otonom ini kita mau fase kedua durasinya 20 detik. Oke, kita masukkan saja langsung 20 detik. Seperti itu. 20 detik. Ember default 3 detik, ORED 3 detik, lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga start di detik ke berapa? Detik ke 57. Oke. Kemudian durasinya berapa detik dengan menekan tombol ini di bawah? Durasinya 30 detik. Ember 3 detik, ORED 3 detik, lanjut fase keempat. Start di detik ke berapa? Start di 93. Kemudian durasi fase keempat berapa detik? Durasinya 15 detik. Oke, selesai. Sebenarnya maksimal masih ada fase kelima, 6, 7, 8. Maksimal 8 fase sini. Hanya di alat ini kita bisa hanya menampilkan 4 fase saja. Seperti itu. Kita
Kita lanjut, kita lewat, kosongkan saja 6, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir kita masukkan total siklus. Jangan lupa total siklus untuk membatasi berapa lama total siklus yang akan kita pakai pada program ini. Total siklusnya 114. Pindahkan kursor ke sini. 1. Oke. Ini 1, ini 4. 114 detik. Selesai untuk program pertama. Lanjut program kedua. Di alat apil otonom ini maksimal kita bisa masukkan 4 program dalam satu hari. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah coba untuk setting masukkan plan kita yang untuk plan pertama untuk 4 fase, total siklusnya 114 detik. Nah, kita lanjutkan untuk plan kedua. Nah, kita lanjutkan saja dengan menekan tombol table yang ada bawah ini, langsung ke fase pertama, start, dan detiknya ke berapa. Pasti detik ke 00. Sebenarnya bisa kalian atur untuk plan kedua ini mau berapa fase, misalnya tetap 4 fase karena plan pertama itu untuk jam sibuk, kemudian plan kedua itu untuk jam lengang. Total siklusnya pasti sedikit lebih pendek. Nah, sedangkan di sini kita coba untuk latihan 2 fase untuk plan kedua. Setelah selesai kita masukkan untuk plan pertama, total siklus 114 detik. Kemudian ini langsung ke plan kedua. Namun jika kalian tidak akan aktifkan atau tidak pakai untuk plan kedua, biarkan 0. Start durasinya 0 sampai 8 fase. Kemudian langsung ke plan ketiga juga, biarkan 0 juga. Tekan tabel ke bawah. Nah, ini masuk ke plan keempat, di-nolkan juga semuanya. Nah, terakhir kita masukkan jamnya. Tadi plan yang telah kita buat, plan pertama 51 karena cuma 1, nanti diaktifkan jam berapa. Nah, ini untuk plannya. Nah, ini untuk jamnya. Ini jam 00, berarti jam 12. Kita pindahkan kursornya ke kanan. Ini jam 1. Nah, ini jam 1. Tabel ke bawah. Jam 12 kita 0. Artinya ini flashing. Kemudian jam 1 juga flashing. Jam 2 masih flashing. Jam 3, 4, 5. Oke, kita mulai misalnya jam 5 untuk plan pertama yang tadi telah kita buat. Kita masukkan 1. Lanjut jam 6 plan 1, jam 7 plan 1. Dan seterusnya. Sampai 24 jam kalian tentukan maksimal 4 plan dengan flashingnya 0. Seperti itu. Setelah selesai tadi 24 jam kita tentukan planning seperti apa yang akan kita masukkan. Terakhir tekan program untuk mengaktifkan program tersebut. Dan matikan flashing, tekan reset untuk merubah semuanya berjalan lancar. Kita pastikan jamnya. Nah, seperti tadi kita lihat, kita tentukan jam 3 itu program 0, artinya masih flashing. Kita coba percepat, misalnya jam 4, jam 5. Nah, jam 5 kita tadi udah atur untuk program plan pertama. Langsung aktif plan pertama.
program sudah berjalan. Tadi di plan pertama di jam 5.53 ini menunjukkan jam saat ini ya. Kita contohkan jam saat ini jam 5.53. Kita atur setting di plan pertama. Nah, bagaimana kita melihatnya? Bisa di sini. Ini ada 8 fase. Berarti fase ketiga dia sedang hijau di detik ke 76, 77, 78 dan seterusnya. Selain itu di lampu aspek juga kita lihat masih hijau, dia berubah kuning, kemudian pindah ke fase keempat. Selain itu juga kita bisa lihat sini di modul sini, pendekat sebelah barat itu berwarna hijau dan yang lainnya warna merah seperti itu. Kuning, merah, lanjut ke utara, mulai fase pertama lagi. Baik, setelah tadi kita selesai input untuk program telah berjalan. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk mematikan apel otonom ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, tekan fase out untuk memutuskan hubungan antara main control dengan apel lampu aspek LED. Kemudian power untuk mematikan sini modul ini. Kemudian di main control satu sini matikan dengan pindahkan ke bawah, dan yang ini terakhir power supply 12 matikan dengan geser ke kiri. Nah, selesai. Baik, demikian tadi penjelasan input setting dari Pak Afif. Terima kasih Pak Afif sudah bantu menjelaskan. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi sangat mudah sekali, berbeda sekali dengan pada saat kita menggunakan apel yang masih manual. Jadi yang sangat berbeda tadi adalah terkait dengan durasi. Durasi itu pada saat yang manual kita harus tambahkan dulu dengan yang start awal. Nah, untuk yang ini kita tidak, jadi menentukan start awalnya oke ya, detik keberapa, tapi untuk durasinya 25 detik itu tidak ditambahkan dengan start awal, tapi diinput langsung detiknya atau durasi detiknya itu berapa detik. Yang prinsip mungkin kurang lebih itu, tapi yang lainnya kurang lebih sama lah. Jadi setiap apel dia punya 8 fase maksimal, dan ini tadi menurut keterangan Pak Afif maksimal kita bisa input 4 plan kan ya. 4 plan itu ya untuk jam sibuk, 4 plan itu di luar yang flashing, jadi bisa 5 plan. Jadi yang 4 ada yang buat jam sibuk, off peak, peak siang, peak sore segala macam, itu kita bisa sesuaikan. Jadi luar biasa sebetulnya. Untuk penentuan plannya tadi kita tinggal tentukan tuh jam sekian, jam 7 atau jam 5 pagi kita mulai plan berapa. Tinggal kita pilih saja di menu tabel atau program, saya kira akan sangat mudah lah. Sayang sekali kalian tidak bisa coba langsung, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan terkait dengan tabel ini peraga ini sebetulnya hanya peraga saja. Jadi sebagai miniatur lah. Oh, ini simpang seperti ini. Mana dulu yang bergerak? Ini ada utara, selatan, barat dan timur. Jadi sebetulnya ini di lapangan tidak ada seperti ini hanya sebagai peraga saja untuk memperlihatkan input setting yang sudah kalian masukkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tadi kembali saya bilang sayang sekali kita tidak bisa langsung bermain dengan alatnya karena memang kalian harus PJJ. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan nanti kalau sekiranya nanti kalian ada kesempatan untuk coba, dipersilakan. Mudah-mudahan juga kalian bisa langsung mencoba dan paham seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Terima kasih.